Ya, shalom teman-teman semua. Tadi saya melihat debat antara anak Batak sama si Zuma. Tiba-tiba setelah debat itu berlangsung, selesai kawan-kawan, kemudian ada satu tokoh nih, ya. Rupanya dia rasanya ini orang berpendidikan begitu, kayak bahasanya, kayak bicaranya sangat santun, teratur kawan-kawan. Tetapi dia ini salah salah pikir begitu ya. Jadi dia dalam pernyataannya, dia mengklaim bahwa keluaran 5 ayat 1 ya. Bahkan si orang ini membuktikan dengan gayanya kawan-kawan, kalau keluaran 5 ayat 1 itu diklaim bangsa Israel itu pergi ke Mekah, beribadah ke Mekah gitu ya. Yuk coba kita akan simak baik-baik ya penjelasannya ya kawan-kawan ya. Ini menarik kawan-kawan supaya kita semua ini bisa paham ya. Oke, kita akan dengarkan dulu guys ya. Ini ya. Oke, salam toleransi. Tolong jangan bahas sesembahan orang lain selain agama Kristen. Tolong, minta tolong aku. Ketika kau berbicara tentang sesembahan orang lain, kuturunkan. Silakan. Masa lupa sama saya? Oh iya, lupa. Tar dulu, rambut saya amburadul. Tar dulu. Iya. Oke. Gimana kabarnya Bang, anak Batak? Ya, kabar baik. Nah, ini kalau sama abang ini enak mengedukasi. Artinya bukan disuruh untuk gimana. Kalau udah dijawab ya sudah. Bukan berbantah-bantahan terus. Jadi larinya ke depan. Iya. Sehat ya Bang anak Batak ya? Sehat Bang. Ya. Teman-teman di bawah, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Waalaikumsalam teman-teman. Nah, kita sapa-sapa dulu Bang anak Batak, biar nggak tegang, santai aja ya. Siap. Ada hal yang terkait yang mau saya tanyakan kepada Bang anak Batak. Ya, Kebetulan konteksnya di sini saya nggak lama-lama sih, paling lama mungkin 20 menit itu paling lama ya. Karena saya mau membelikan istri saya makanan. Kasihan udah lapar. Gitu ya, Bang ya. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah saya membaca, nanti Bang anak Batak bisa buka di Keluaran 5 ayat 1, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi, maksudnya Musa dan Harun ini minta kepada bilang kepada Fir'aun, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun, kan gitu. Udah dicek ya Bang? Sudah. Nah, kenapa? Ini Abang ngeceknya di mana? Alkitab Sabda ya? Iya. Oke. Kenapa kata mengadakan perayaan di situ kok seolah-olah itu ada makna yang disembunyikan? Oke, baik. Jadi sebentar, saya belum selesai. Apa itu makna yang disembunyikan? Ada yang bilang bahwasanya mengadakan perayaan itu adalah pergi haji ke Mekah. Ya. Gitu. Nah, itu menurut Abang bagaimana? Nanti setelah Abang nanggepi, saya izin untuk menampilkan data ya. Lanjut, Bang. Silakan. Oke. Kenapa mengadakan perayaan ini seolah-olah disembunyikan? Karena bangsa itu kan sedang diperbudak. Mereka tidak bisa keluar dari gerbang Ramses. Dari gerbang Ramses itu, dari gerbang kota, mereka tidak bisa keluar. Nah, jadi itu trik. Mereka hanya bisa keluar sebentar untuk beribadah atau perayaan. Karena sejak dulu dunia sudah mengakui perayaan Yahudi itu. Dunia sudah mengakui itu, perayaan Yahudi itu. Jadi karena mereka sedang diperbudak, mereka hanya bisa keluar dari gerbang itu dengan alasan perayaan, gitu loh. Kalau mau terus terang, harusnya Musa mengatakan seperti ini kepada Firaun. Biar kami ke tanah milik pusaka kami di Israel. Itu yang sejujurnya. Tetapi strategi yang dibuat waktu itu adalah supaya orang Israel ini diizinkan keluar dari gerbang itu, maka disebutlah namanya perayaan. Karena kalau mau jujur, kami mau ke Israel, ya nggak dikasih. Itu alasannya, Bang. Berarti menurut Abang itu mau mengadakan perayaan di Israel ya? Bukan, di padang gurun. Alasan aja itu, alasan. Sebenarnya tujuannya mau membawa bangsa ini dari Mesir ke Israel. Alasan sebenarnya.
Nah, itu strategi yang dipakai. Bilang aja kepada guru itu, merayakan beribadah bentar, perayaan sebentar. Itu strategi biar dikasih keluar dari gerbang Ramses ini. Nah, kalau tujuan sebenarnya adalah mereka itu mau keluar dari Mesir ini langsung ke tanah perjanjian, ke Palestina. Di mana itu, Bang? Jadi mengadakan perayaannya di padang gurun itu tempatnya di mana kalau menurut Abang? Ya, itu strategi agar bangsa itu bisa keluar gerbang Ramses ini. Karena pada saat itu orang Israel ini diperbudak di Mesir, tidak boleh kemana-mana. Ada gerbang Ramses, gerbang yang besar. Inilah jalan keluar ke jalan lintas. Nah, jadi hanya boleh satu alasan. Biarkanlah mereka keluar untuk melakukan perayaan di padang gurun. Itu strategi. Tujuan sebenarnya adalah kalau seandainya mereka diizinkan pada waktu itu keluar, mereka tidak melakukan perayaan, mereka langsung lari langsung ke Palestina. Jadi strategi, Bang, silakan. Jadi menurut Abang itu sebetulnya mereka pengen lari gitu ya ke Palestina, gitu ya? Iya. Palestina. Boleh lihat barangkali Bang Anak Batak bisa menampilkan datanya gitu, atau mungkin bagaimana? Baca aja Keluaran 1 sampai habis Keluaran itu. Oke. Baca aja lah satu. Kitab Keluaran itu artinya sebentar. Kitab Keluaran itu artinya, kenapa namanya Keluaran? Keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Itu artinya keluaran, keluar dari perbudakan itu. Gitu. Baca aja satu kitab gitu loh. Siap. Kalau Bang Anak Batak, kalau saya bilang bahwasanya umatnya Nabi Musa ini mau pergi ternyata itu yang dimaksud perayaan itu adalah pergi haji gitu, orang Kristen kira-kira nerima nggak ya Bang ya? Oke, baik. Tentu saja tidak ada dalil untuk mengatakan itu. Kalau itu dirujuk ke situ. Karena ketika mereka keluar pun setelah 10 tulah, setelah 10 peringatan dibuat Tuhan, ketika mereka sudah keluar pun dari Mesir, mereka tidak kemana-mana. Mereka 40 tahun di padang gurun itu mengembara. Jadi saya hargai jawaban Abang, tapi biarkanlah saya menampilkan sebuah data yang mungkin nanti bisa dijadikan pertimbangan bahan berpikir untuk Abang dan juga teman-teman di bawah yang menyaksikan kita, gitu ya Bang ya? Siap, silakan. Boleh ya? Oke, saya open cam ya Bang. Oh, saya balik kameranya ya, teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Siap. Ya, teman-teman Ardiansa ini akan mencoba menjelaskan kepada Anda, dia pakai strong Hebrew. Dia nggak tahu strong Hebrew itu memang digunakan ketika untuk mendekati satu teks, begitu ya, satu teks, bagaimana menjelaskan tentang sesuatu hal di dalam konteks Ibrani, begitu ya. Coba kita akan dengarkan ya. Wait, ya, kita dengarkan lagi. Oke, ya. Bentar guys ya. Oke. Yuk, ya. Ardiansa ini ya. Dia mencoba mengotak-ngatik sabda, kemudian dia perlihatkan ada strong Hebrew-nya begitu. Nah, itulah kira-kira teman-teman. 00287 diklik di bawah itu teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke, bismillah. Kita besarkan layarnya dulu ya. Jadi teman-teman semuanya, di sini ada keluar. Adalah. Keluaran 5:1. Nah, itu dia. Itu dia teman-teman ya, sudah dimulai ya, teman-teman ya. Sebentar. Wait Bang Yuel guys. Oke. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya. Keluaran 5:1 guys. Yang dipermasalahkan sama si Ardiansa ini adalah soal kata perayaan di situ. Iya toh, kata perayaan di situ. Beginilah firman Tuhan.
Allah Israel. Biarkan Oke, karena ini agak lemot teman-teman, Bang Joel mencoba untuk menjelaskan ya si Ardiansah ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa bisa lihat baik-baik gitu ya apa yang diklaim Ardiansah itu. Jadi gini kawan-kawan ya, di dalam Keluaran 5 ayat 1 Bang Joel lihatkan di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ya, sebentar. Nah, oke. Teman-teman coba perhatikan di dalam Keluaran 5 ayat 1 ya. Bang Joel coba gedein supaya bisa mantap ya. Ya, di sini ya, kawan-kawan ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi ya untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nah, kemudian kawan-kawan, sama si Ardiansah itu yang dipermasalahkan adalah kata perayaan ini kawan-kawan ya. Kata perayaan ini dia pikir ini adalah untuk apa namanya? Perayaannya itu berhaji ya, pergi ke Mekah. Nah, taunya dari mana dia katanya? Taunya dari sini ya, di ITL ini di bawah sini, ini ada namanya strong number ya, teman-teman ya. Strong number, nah dia cari nih, strong numbernya perayaan itu di mana? Nah, ini dia ketemulah untuk mengadakan perayaan. Nah, kan kalau di sini kita lihat sama-sama kawan-kawan ya, to hold a feast ya, hold a festival, make pilgrimage ya, make pilgrim, keep a pilgrim feast, celebrate, dance, stagger dan lain sebagainya. Ya. Di sini ketika dia klik di 02287 dia pergi lagi ke Strong Hebrew-nya kawan-kawan. Nah, si siapa itu si Ardiansah pergi cari Strong Hebrew-nya, ya cari ya kan teman-teman ya. Nah, dia cari dia temu nih. Bentar. Dia ketemu di sini di Strong ya nih. Dia bilang apa di Bible Hub Strong 022287 ya lah nih Cagak ya, make pilgrim ya, keep a pilgrim feast gitu ya, original word verb cagak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalau dalam terjemahan NASBC ya, NASB translation dia bilang celebrate a feast, dancing, keeping festival, observe dan lain sebagainya. Nah, si Ardiansah dia membaca di sini make a pilgrim, keep a pilgrim feast. Dalam Arabiknya, betake oneself to or toward an object of reverence, make a pilgrim to Mekah. Jadi berziarah ke Mekah. Ini memang kata verb ini kalau ini digunakan di Arab gitu ya, itu memang diterjemahkan make pilgrim to Mekah, beribadah ke Mekah. Jadi perayaan itu seperti orang-orang agama-agama lain pergi ke satu tempat kan begitu. Itu yang mencoba dijelaskan oleh Ardiansah. Tapi diklaim kalau orang Kristen itu, bangsa Israel saat itu juga sama, dia pergi ke Mekah. Padahal salah kawan-kawan. Jelas saja memang apa yang dikatakan anak Batak kali ini saya setuju ya Bang Yoel ya. Ini adalah sebuah apa cara mengelabui Fir'aun supaya bangsa Israel ini bisa keluar daripada tembok di Mesir gitu ya. Jadi kalau kita lihat sama-sama di dalam ayat ini kawan-kawan ya, kita lihat sama-sama di ayat ini ya. Ini keluarkan pasal 5 ayat 1, kalau kita bisa seksama dengan cermat, teliti gitu ya. Di sini sudah mengacu. Jadi ayat ini menjelaskan ayat-ayat yang ada sebelumnya maupun sesudahnya. Ya, perayaan ini kalau kita klik di sini teman-teman di K ini, dia sudah menunjukkan ini mengadakan perayaan ya. Keluaran 3 ayat 18. Jadi bunyinya apa? Di situ sudah dikatakan ya, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Artinya adalah kata perayaan ini sudah digunakan atau mengacu pada di dalam Keluaran pasal yang ke-13 di mana bangsa Israel hendak mempersembahkan korban. Jadi bukan ke Mekah.
Di Mekah nggak ada persembahan korban begitu kan, ya teman-teman ya, nggak ada, betul ya. Nah ini memang tradisinya orang Israel mempersembahkan korban. Kalau di Mekah ada, ini memang tradisi yang serupa begitu ya, tradisi yang serupa kawan-kawan. Karena dulu memang sebelum Yesus lahir itu untuk penghapusan dosa itu menggunakan darah kambing domba kan begitu ya. Oke guys, jadi demikian ya teman-teman ya penjelasannya. Jadi tidak ada ketika dia sangat klaim itu perjalanan ke Mekah, itu tidak. Itu di padang gurun memang terbatas di sana 3 hari perjalanan jauhnya kalau jalan kaki. Gitu. Jadi omong kosong si Aldiansa tadi mengklaim ayat ini perayaan yang dimaksud itu berhaji. Bagaimana menurut kalian semua? Silahkan tulis di komen ya. Kita jumpa lagi dalam pengajaran berikutnya. God bless you guys.